Youth GKI Gading Serpong Online Service. Kita sungguh bersyukur kita dapat berjumpa lagi minggu ini. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Mari kita siapkan hati untuk memuji nama Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita mau katakan bahwa Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Kuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru, berharap dalam Yesus. Dengan lembut kita katakan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus, dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib-ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah, tak akan goyah, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, meskipun dalam keadaan seperti ini Tuhan, tapi kami masih mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, Engkau berkati ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Biarlah ibadah kami ini dapat memberkati banyak jiwa-jiwa Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudaraku. Pada hari ini kita akan memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhanlah kekuatan kita dan Tuhanlah sumber kekuatan kita.
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia apa? Dia gunung, batu, dan keselamatanku. Hanya pada siapa? Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Teman-teman, sekarang kita akan masuk dalam doa. Doa yang pertama kita akan mendoakan teman-teman remaja yang sudah mulai masuk sekolah. Yang kedua, kita akan berdoa buat teman-teman pemuda yang baru saja lulus kuliah. Dan yang ketiga adalah doa buat teman-teman kita yang anak rantau yang akan kembali ke daerah mereka masing-masing. Mari kita berdoa untuk pokok doa yang pertama, yaitu mendoakan anak remaja yang mulai masuk sekolah. Kita berdoa. Bapa, pada hari ini Tuhan Yesus, kami berdoa buat adik-adik remaja Tuhan yang baru saja masuk sekolah. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang menuntun mereka dalam masa persekolahan mereka Tuhan. Berkati Tuhan, berikan mereka hikmat agar mereka dapat menjalani masa-masa sekolah mereka dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Inilah doa dan syukur kami hanya dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita masuk pada pokok doa yang kedua, yaitu kita mendoakan teman-teman pemuda yang baru saja lulus kuliah. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami juga berdoa buat teman-teman pemuda Tuhan, di mana teman-teman kami yang terkasih ini Tuhan, mereka baru saja menyelesaikan studi mereka Tuhan di bangku perkuliahan. Biarlah Bapa, Engkau sendiri yang memberkati mereka Tuhan, berikan mereka lapangan pekerjaan, Engkau yang menuntun masa depan mereka Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Yang ketiga, kita berdoa buat teman-teman
rantau yang akan kembali ke kampung halaman mereka. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, di hari ini Tuhan kami berdoa menyerahkan teman-teman kami yang akan kembali ke daerah mereka masing-masing Tuhan. Bapa, Engkau berkati transportasi yang mereka gunakan Tuhan. Biarlah Bapa perjalanan mereka akan berjalan dengan selamat Tuhan, dan mereka akan kembali bertemu dengan keluarga-keluarga mereka Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau sendiri yang mengulurkan tangan kasih-Mu untuk menyertai perjalanan mereka ya Bapa. Ini doa dan syukur kami Tuhan, ampuni salah dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari sama-sama kita pujikan pujian ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kami renungkan Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan renungkan Tuhan, inilah yang ku renungkan, amin, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kita katakan, inilah yang kami renungkan Tuhan, inilah yang ku renungkan. Ya Bapa, haleluya Yesus. Setiap waktu nyanyian pujian dan kepadamu, biarlah
kita semua menyiapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini. Engkau Allah yang memberkati kami dengan begitu luar biasa. Dan kami bersyukur ya Tuhan, hari ini Kau jadikan untuk kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Dan kembali boleh disegarkan melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami biarlah sungguh firman Tuhan tidak berlalu dengan begitu saja. Tapi biarlah sungguh firman Tuhan ini boleh tertanam dalam hati kami. Dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan tolong setiap kami ya Tuhan. Kami rindu, kami tidak hanya menjadi pendengar tapi pelaku-pelaku firman. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman semua. Saya bersyukur sekali hari ini kita boleh kembali hadir di online service. Dan kami boleh melayani teman-teman saat ini. Dan kami berharap bahwa dalam online service ini teman-teman boleh disegarkan melalui kebenaran firman Tuhan. Melalui puji-pujian yang terlebih lagi semakin bertumbuh. Semakin serupa Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Hari ini teman-teman kita akan mendengarkan satu firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Jika teman-teman sudah mendapatkan, saya akan membacakannya bagi teman-teman sekalian. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, suka berpikir panjang. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran, akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Teman-teman, pada tahun 2016 kita semua anak-anak muda, tidak hanya di Indonesia tetapi di dunia ini kita dikagetkan dengan satu fenomena yang begitu luar biasa. Fenomenanya ini bukan fenomena yang mungkin dapat dikatakan keajaiban dunia seperti apa, tidak teman-teman. Tapi fenomenanya itu ada di gadget kita masing-masing. Fenomenanya ini bahkan menular tidak hanya di tempat-tempat umum, di tempat-tempat perbelanjaan, tapi juga di gereja teman-teman. Apa itu? Fenomena di 2016 yaitu adalah Pokemon Go. Teman-teman, saya percaya Pokemon Go, setiap kita tempat ini sedikit banyak pernah memainkan game ini. Saya juga demikian, saya pernah mencoba Pokemon Go. Teman-teman, saat itu kalau kita berbicara mengenai Pokemon Go, wah itu menjadi satu hal yang sangat fenomenal sekali. Karena kalau kita pergi ke mall, karena kalau misalnya kita pergi kemanapun, kita akan menemukan fenomena-fenomena orang yang akan memegang gadget mereka dan mengarahkannya ke berbagai tempat untuk mencari apa? Untuk mencari Pokemon, teman-teman semua. Untuk mencari Pokemon. Bahkan ketika saat di gereja, saya juga terkejut. Saat itu ada juga beberapa orang, tidak hanya anak-anak tetapi yang dewasa juga, mengarahkan handphone mereka untuk mencari monster, Pocket Monster. Mungkin saya membayangkan kalau di gereja itu monsternya agak sedikit rohani gitu ya. Ada simbol-simbol kekristenan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu langka gitu. Just kidding teman-teman semua. Tapi itulah fenomena yang terjadi. Semua orang ingin mencari Pikachu atau Mewtwo dan segala macamnya teman-teman. Bahkan fenomena ini pun dinyatakan, ditunjukkan dalam media-media bahwa orang itu sampai tidak peduli lagi apapun yang terjadi di sekitar mereka untuk mendapatkan Pokemon yang mereka inginkan, yang mereka sukai teman-teman. Sekali lagi, Pokemon teman-teman, di mana itu semua bisa ditangkap melalui augmented reality.
Dan teman-teman semua, kalau kita melihat fenomena saat itu orang tidak peduli. Bahkan di gereja pun semuanya ingin menangkap Pokemon. Semua nggak peduli, semuanya cuek. Hanya mikirin dirinya sendiri untuk apa? Supaya saya mendapatkan Pokemon atau mengkoleksi Pokemon sebanyak mungkin. Teman-teman, kalau kita berbicara mengenai fenomena ini, tentunya kita dapat melihat bahwa keinginan kita untuk mendapatkan sesuatu atau hasrat kita untuk mendapatkan sesuatu seringkali untuk memuaskan keinginan kita, kita tidak peduli dengan orang-orang di sekitar kita, kita tidak peduli dengan orang lain. Oleh sebab itu, tema kita hari ini yaitu adalah EGP. Emang gua pikirin. Karena apa? Inilah yang seringkali kita alami sebagai anak-anak muda. Ketika kita berada di rumah saat ini di tengah-tengah masa pandemi, kita bersama-sama dengan keluarga kita mungkin melihat mereka bekerja, tetapi apa yang kita dapati? Kita mendapati diri kita cuek dengan orang-orang yang ada di rumah kita. Ketika kita melihat orang tua kita bekerja, kita tidak peduli kepada mereka. Kita mengurung diri dalam kamar, kita asik dengan game online kita asik dengan gadget kita asik dengan dunia kita dan lain sebagainya. Kita tidak peduli teman-teman. Jangankan kita peduli dengan urusan di luar sana, tetapi sebagai anak-anak muda kita tidak peduli. Itu kalau kita berbicara mengenai kita sebagai yang belajar, yang studi, sebagai murid SMP, SMA, atau mungkin bahkan kuliah. Tetapi mungkin saat ini kita yang kerja teman-teman semua. Jangan pikir kita juga kebal dengan masalah EGP. Kita mungkin bekerja, kita yang penting bekerja. Tidak peduli apapun hasilnya, yang penting saya mendapatkan uang. Apa yang disuruh kerja saya kerjakan, saya nggak pedulilah. Mau bagaimana perusahaan ini, mau gimana tempat kerja saya nggak peduli. Yang penting saya lakukan bagian saya, cukup, yang penting saya dapat duit. Mau bagaimana saya tidak perlu memberikan satu tambahan. Saya juga tidak akan mengkritik orang lain, saya juga tidak akan memberi masukan kepada orang lain, karena saya juga nggak mau dikasih kritik oleh orang lain. Kita tidak peduli teman-teman semua. Ini yang perlu kita waspadai sebagai anak-anak Tuhan, bahwa jangan sampai sebagai anak-anak Tuhan kita jadi anak-anak Tuhan yang EGP, tidak peduli dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Karena apa teman-teman? Kalau kita melihat bahwa Allah tidak menghendaki kita menjadi anak-anak Tuhan yang EGP, yang cuek, yang masa bodoh dengan orang-orang yang ada di luar sana dengan situasi kita saat ini. Tuhan mau kita menjadi anak-anaknya yang sungguh peduli, yang sungguh care. Baik itu di dalam doa kita ataupun melalui koneksi secara langsung teman-teman semua. Karena apa? Satu hal yang perlu kita pikirkan ketika berbicara mengenai EGP yang bertentangan dengan EGP, sekali lagi, itu adalah kasih teman-teman. Tetapi kasih seperti apa yang kira-kira perlu kita pahami sebagai orang percaya? Karena kalau kita berbicara mengenai kasih, itu tidak hanya berbicara mengenai kita sebagai orang percaya. Tapi orang-orang lain juga di luar kekristenan juga bisa mengasihi. Juga bisa berbuat baik teman-teman semua. Teman-teman, ada satu pepatah yang mengatakan bahwa warisan terbaik yang diberikan orang tua kepada anak-anak tidak hanya perbuatan-perbuatan baik, tetapi kenangan yang indah. Tuhan telah menyatakan segala perbuatan baik dan juga kenangan yang indah kepada setiap orang yang diselamatkannya. Oleh sebab itu kalau kita berbicara mengenai saya harus melawan EGP, saya harus mengasihi, tentunya kita harus terlebih dahulu mengetahui kasih yang seperti apa. Teman-teman, perintah untuk saling mengasihi ini diberikan Tuhan karena memang manusia tidak mampu melakukan kasih yang benar. Apa yang saya maksudkan melakukan kasih yang benar? Teman-teman, kalau kita berbicara sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang di luar sana pun mampu untuk mengasihi. Tapi kalau kita sadari seringkali kita melakukan hal yang baik itu karena ada udang di balik bakwan teman-teman, atau udang di balik batu. Karena kita menginginkan sesuatu, karena kita berambisi akan sesuatu, oleh sebab itu kita melakukan segala sesuatunya yang baik.
Kita berlaku baik. Kita berlaku baik kepada orang tersebut supaya dia tidak berlaku jahat kepada saya. Saya melakukan ini dan itu dengan taat agar saya mendapatkan hasil yang baik. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita bekerja. Kita bekerja dengan baik bukan karena kita mengasihi perusahaan kita, bukan karena kita mencintai tempat kerja kita. Karena apa? Saya mau bekerja dengan baik supaya dilihat. Dan ketika dilihat gaji saya boleh dinaikkan. Artinya kasih yang modus. Seperti itu teman-teman semua. Itulah yang kita alami. Kasih di luar kekristenan. Kasih di dalam kekristenan itu berbeda sekali. Kasih di dalam kekristenan yaitu adalah kesadaran diri kita Allah terlebih dahulu mengasihi kita orang yang tidak layak. Dan pada akhirnya kita mau termotivasi mengasihi orang karena Allah terlebih dahulu mengasihi setiap kita. Sekali lagi, ketika kita mengasihi sebagai anak-anak Tuhan, bukan untuk mendapatkan sesuatu, tidak. Kita mengasihi karena kita menyadari bahwa kita terlebih dahulu mendapatkan kasih daripada Tuhan, oleh sebab itu saya mengasihi. Jadi ketika anak-anak Tuhan mengasihi orang lain, itu tanpa ada modus di baliknya. Supaya dia perlakukan saya dengan baik, supaya saya diperlakukan dengan istimewa, atau supaya saya mendapatkan gaji yang baik. Tidak, mindsetnya berubah. Ketika seorang anak Tuhan mengasihi, itu karena dia menyadari bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi dia, maka itu dia mengasihi teman-teman semua. Oleh sebab itu kalau kita melihat teman-teman dalam Surat 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10 dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi Tuhan Yesus adalah teladan kita mengasihi. Jadi Tuhan Yesus adalah teladan kita untuk peduli, bukan cuek. Sekali lagi, patron kita, example kita, yaitu adalah Tuhan Yesus. Karena dia terlebih dahulu mengasihi setiap kita. Oleh sebab itu, dalam Lukas 10 ayat 27 dikatakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang pertama kali diawali yaitu adalah apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Kasih kita kepada Tuhan merupakan hal yang paling fundamental sebelum kita mengasihi orang lain. Teman-teman sekalian, ini penting untuk kita ketahui terlebih dahulu sebagai anak-anak Tuhan. Oke, kita kesampingkan dulu EGP. Oke, kita tahu bahwa EGP itu nggak boleh. Tetapi sebelum kita tahu bahwa EGP itu tidak boleh, kita perlu tahu alasannya. Bahwa kenapa tidak boleh? Karena kita terlebih dahulu harus mengetahui kasih yang benar. Kasih yang benar yaitu adalah apa? Kita menyadari bahwa Kristus telah mati mengasihi kita. Oleh sebab itu kita mau mengasihi orang lain. Orang-orang di luar sana boleh mengatakan, kamu tidak boleh A, kamu tidak boleh B, kamu tidak boleh C. Supaya apa? Supaya hidup kamu aman, damai, sejahtera. Namun kita berbeda teman-teman. Saya nggak boleh EGP karena saya mengasihi orang tersebut. Ketika saya mengasihi orang tersebut, tidak ada jaminan apapun saya mendapatkan sesuatu. No, saya sudah mendapatkan sesuatu, oleh sebab itu saya mau mengasihi orang tersebut. Saya mau peduli sama orang tersebut, dan saya juga bersedia untuk dikasihi oleh orang lain. Dan inilah teman-teman yang perlu kita lihat dari firman Tuhan tadi yang tadi kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang ke-9. Oke, yang pertama kita harus pahami teman-teman bahwa kita harus melawan egosentrisme diri dengan peduli dengan orang lain. Teman-teman, saya percaya satu hal bahwa ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang percaya, ketika kita sudah mendengar tadi penjelasan yang demikian, tentu kita menyadari bahwa kita tidak bisa lepas dengan apa yang namanya keakuan diri kita, keinginan diri kita. Kita tidak bisa lepas seperti itu. Bahkan ketika kita mungkin sudah mendengarkan khotbah yang sama, namun kita sadari bahwa apa? Kita masih terus berjuang dengan keinginan diri, egosentrisme diri kita.
Dan hal inilah yang menjadi tantangan Timotius ketika dia melayani. Teman-teman perlu kita ketahui bahwa ketika surat ini ditulis oleh Paulus kepada Timotius anak rohaninya untuk memberikan semangat agar dia tetap giat melayani Tuhan. Teman-teman, Paulus menuliskan surat ini menjelang detik-detik terakhir dalam hidupnya di dunia ini. Dan saat itu tantangannya yaitu adalah bukan tantangan yang ecek-ecek. Mereka mengalami apa yang namanya penganiayaan. Saat itu mereka sedang dipimpin oleh seorang kaisar yang bernama Nero, teman-teman. Namun di sini kalau kita membaca, tantangan terbesar Timotius bukanlah kematian atau kekuasaan Nero. Melainkan apa? Melainkan keakuan manusia. Sekali lagi, tantangan terbesar saat itu bukan dari eksternal, bukan. Tetapi tantangan Timotius yaitu adalah melawan keakuan manusia. Itulah sebabnya Paulus memberi dia semangat untuk tidak gentar melayani keadaan manusia pada zamannya saat itu. Namun pertanyaannya adalah, apakah di zamannya Timotius dengan zamannya kita sangat berbeda? Enggak. Keadaannya tidak begitu berbeda, teman-teman. Kalau kita melihat survei yang dilakukan Economist Intelligence Unit pada awal tahun 2015 menunjukkan bahwa kota Jakarta menempati urutan pertama kota yang tidak nyaman di dunia. Kota Jakarta menempati urutan pertama di dunia. Hal ini meliputi 50 kota dan 4 kategori, yaitu adalah keamanan digital, jaminan kesehatan, keamanan, dan personal. Apa yang saya maksudkan? Bahkan ketika seseorang melakukan tindak kejahatan, tindak kriminal yang dia lakukan, itu semata-mata bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Bahkan ketika orang yang tidak melakukan kriminal berada di dalam dunia ini, melakukan segala sesuatu untuk dirinya sendiri, nggak peduli dengan orang lain. Nggak peduli dengan kenyamanan orang lain, nggak peduli dengan orang lain. Kemacetan. Kenapa ada kemacetan? Kita perlu ketahui teman-teman, karena mungkin di dalamnya perlu dibuat peraturan supaya semuanya teratur, rambu lalu lintas juga teratur. Karena kalau tidak teratur situ, semua orang semau-maunya. Untuk apa? Untuk berlalu lintas semaunya. Bahkan beberapa kali kalau kita mau lihat, ada lampu merah pun tetap diterobos kalau nggak ada polisi, ya nggak? Inilah yang perlu kita ketahui. Kenapa? Semua orang itu mau semaunya sendiri, nggak peduli. Orang mau apa kayak di depan, nggak peduli. Dan menariknya, kita tidak terlalu jauh dari Jakarta. Tempat saya saat ini melayani bersama dengan teman-teman. Tidak terlalu jauh. Dan menempati urutan pertama, kota yang tidak nyaman. Dan kalau kita melihat secara jujur, Alkitab pun mengatakan bahwa dunia ini bukan semakin lebih baik, tetapi semakin jahat, teman-teman. Sikap mencintai diri sendiri dan lebih mementingkan diri sendiri adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu perlu kita sadari bersama. Tuhan dengan tegas mengatakan, jauhilah mereka itu. Teman-teman sekalian, dalam Efesus 4 ayat 2, Paulus berkenaan dengan ini mengatakan bahwa apa? Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Tentunya kita bertanya dalam konteks apa Paulus mengatakan hal ini. Paulus mengatakan dalam konteks keberagaman anggota tubuh Kristus. Paulus menyadari gak usah ngomong orang di luar sana. Tetapi anggota tubuh Kristus sendiri saja orang tidak peduli. Semua maunya adalah apa? Keinginanku, idealismeku. Ku, dan ku. Bahkan ketika orang melayani di gereja, bahkan ketika di rapat, semuanya maunya ku, dan ku, teman-teman semua. Oleh sebab itu, kita harus melawan egosentrisme diri kita ini dengan peduli terhadap orang lain. Kita harus peduli terhadap sesama anggota tubuh Kristus. J.I. Packer pernah mengatakan demikian. The Christian life is a new community, a new family, a new pattern of human togetherness which results from the unity of the Lord's people in the Lord. Henceforth, to function under the one Father as a family and a fellowship. Christian life is a new community, a new family.
Ini hal yang perlu kita sadari bersama. Ketika kita disatukan sebagai tubuh Kristus, tentunya kita harus saling peduli terhadap satu sama yang lain, teman-teman semua. Sebelum kita jauh berbicara mengenai orang-orang di luar sana, terlebih dahulu kita perlu bertanya, apakah diri saya peduli dengan orang-orang di sekitar saya? Sebelum kita berbicara mengenai orang-orang yang di sekitar kita di gereja, mari kita berbicara, apakah saya selama ini sudah peduli dengan keluarga yang dekat dengan saya? Atau saya malah asik berada di kamar, main game online dari pagi sampai pagi, habis Zoom atau Google Meet ketika kita sekolah begitu ya. Ada waktu senggang, kita menghabiskan tidak berbicara dengan keluarga kita. Kita marah bahkan ketika diganggu oleh keluarga kita tidak peduli. Kita menghabiskan. Tentunya ini menjadi satu nasihat bagi setiap kita. Ayo teman-teman, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang yang telah mendapatkan kasih Tuhan yang besar, yuk kita peduli terhadap sesama anggota tubuh Kristus. Terhadap keluarga kita, terhadap teman-teman kita. Dan hal yang kedua yang perlu kita perhatikan bahwa apa? Kita harus melawan egosentrisme diri dengan mau dipedulikan oleh orang lain. Wow, teman-teman, ini tentunya menjadi satu hal yang mungkin di luar dugaan kita. Karena banyak orang yang mungkin mau peduli dengan orang lain, tetapi banyak orang yang juga kagak mau dipedulikan sama orang lain. Gak mau dirinya dikorek, ya. Gak mau dikepoin istilahnya ya. Kepo kita gak mau lah dikepo-kepoin orang lah seperti begitu. Tapi yang paling penting adalah apa? Kita gak mau dipedulikan oleh orang lain. Seringkali demikian. Kita tahu bahwa oke, gua tahu gua harus peduli terhadap orang lain, tapi ya udah gue udah lakukan. Tapi jujur gue gak mau hidup gue terlalu diusik-usik oleh orang lain. Gue kagak mau seperti itu. Dan inilah yang seringkali terjadi, apalagi di zamannya kita saat ini, ketika kita semua asik dengan teknologi, kita semua asik dengan dunia digital kita, ketika kita semua asik dengan medsos kita, bahkan seringkali yang kita anggap sebagai keluarga, ketika kita berada dalam rumah, kita anggap itu sebagai gangguan. Mungkin ketika adik-adik kita datang, Eko, Eci, atau misalnya Ede, segala macam gitu ya. Atau mungkin papi mami kita, kakak, Eci, dan lain sebagainya. Ketika mereka manggil kita saja, kita sudah merasa begitu terganggu. Teman-teman, ketika kita berbicara melawan egosentrisme, tidak hanya kita secara aktif mau peduli terhadap orang lain, tapi kita juga harus berani membuka diri kita untuk disayang, untuk dipedulikan oleh orang lain. Teman-teman semua, ini merupakan satu hal yang perlu kita ketahui. Karena kalau kita membaca dalam Efesus 4 ayat 31 sampai 32 dikatakan apa? Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Teman-teman sekalian, dalam kekristenan, egosentrisme dan individualisme merupakan hal yang sangat-sangat menghancurkan. Individualisme mengatakan bahwa saya dapat hidup tanpa sukacita persekutuan, tanpa hal yang dipertanggungjawabkan, tanpa satu penguatan, tanpa tuntunan, tidak peduli. Pikiran individualisme selalu menjauhi otoritas, selalu menjauhi tanggung jawab, dan selalu menjauhi komunitas. Oleh sebab itu ketika berbicara mengenai hal ini, bahwa seringkali mungkin ada yang mengatakan, oke, gue cukup jadi orang Kristen, gue cukup jadi anak Tuhan, tetapi bagaimana gue hidup ya maunya gue. Ketika gue gak mau dipeduli sama orang lain, ya udah. Please, gue pokoknya udah peduli sama orang lain, tapi kalau hidup gue, giliran gue dipeduli, udahlah cukup. Gue enough. I can stand alone by myself. Mungkin seperti itu teman-teman semua. Tetapi ketika kita berbicara mengenai melawan egosentrisme, kita harus melawan dengan dua cara. Yang pertama itu adalah apa?
Yang pertama adalah kita mau peduli dengan orang lain. Dan yang kedua, kita juga mau dipedulikan oleh orang lain, teman-teman. Kenapa? Karena inilah tubuh Kristus. Kita harus mengasihi satu sama yang lain. Teman-teman semua, inilah yang menjadi PR setiap kita. Saya percaya ini bukanlah satu perkara yang mudah. Saya percaya ini bukanlah satu hal yang gampang. Hidup di tengah-tengah yang serba individualistik seperti begini, tentu ini menjadi satu PR buat kita. Tetapi kalau kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, kita itu disayang sama Tuhan, kita dibayar dengan harga yang begitu mahal, bahkan kita dicabut dari kegelapan, digabungin dengan orang-orang yang hidup dalam terang, dikumpulkan sebagai satu keluarga Tuhan. Mari kita kembali disadarkan bahwa kita jangan jadi anak-anak Tuhan yang EGP. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi, sadar akan kasih Tuhan. Sadar betapa kita menyadari orang lain itu butuh untuk dipedulikan, dikasihi. Demikian juga kita perlu dipedulikan oleh orang lain. Kalau kita saling mempedulikan satu sama yang lain, maka kita saling membentuk. Maka kita saling apa? Maka kita saling mempedulikan satu sama yang lain. Teman-teman semua, kalau kita melihat di youth kita menyediakan wadah untuk kita boleh saling peduli satu sama yang lain. Untuk kita saling care satu sama yang lain. Melalui komunitas kelompok kecil teman-teman semua. Ada You Grow 1, You Grow 2, You Grow 3, You Grow 4. Kita menyediakan wadah itu agar kita bisa keluar dari zona nyaman individualistik kita. Belajar keluar untuk peduli terhadap teman-teman kita yang juga membutuhkan kasih Kristus. Kita pun juga membutuhkan kasih Kristus. Oleh sebab itu teman-teman, ketika ada wadah ini, ayo kita tanam diri kita dalam satu komunitas untuk saling membentuk. Saya berkali-kali mengatakan kepada anak-anak pemuda, kepada anak-anak remaja, ketika kita berbicara mengenai kelompok kecil, kita harusnya menyingkirkan pemikiran apa yang saya dapatkan. Tapi kita berusaha masukkan dalam pemikiran kita, dalam hati kita. Kita harus mau maju dengan satu pemikiran, apa yang saya bisa berikan kepada orang lain. Apa yang bisa saya berikan kepada teman-teman saya. Mungkin sederhana. Tapi mungkin saat itu ada teman-teman yang membutuhkan cerita kita. Ada yang teman-teman yang membutuhkan kepedulian kita. Ayo, ketika kita berbicara mengenai kelompok kecil, ayo kita harus memiliki satu mindset. What can I give to others? Not what could I get from this community. No, saya percaya kalau kita semuanya saling memberi, maka semuanya mendapatkan. Tapi ketika semuanya memiliki konsep apa yang saya dapatkan, semuanya tidak akan mendapatkan teman-teman semua. Oleh sebab itu, komunitas kelompok kecil itu juga merupakan latihan untuk kita melawan egosentrisme diri kita dan keluar dari zona nyaman kita. Minggu depan kita akan masuk kepada kelompok-kelompok kecil. Jangan cuek, jangan asik dengan diri kita sendiri. Tapi biarlah berkat Tuhan yang besar itu kita boleh bagikan melalui kisah-kisah hidup kita. Kepada teman-teman yang saat ini mungkin sedang mengalami pergumulan. Baik mereka yang ada dalam sekolah, baik mereka ada yang sedang bekerja. Ayo kita saling menguatkan satu sama yang lain. Teman-teman sekalian, menarik. Kalau dalam Efesus 4 ayat 32, kata yang menarik perhatian saya adalah ramah seorang terhadap yang lain. Kata ramah pada bagian ini dalam bahasa aslinya adalah Christos, yang artinya good dan serviceable. Suatu makna yang indah bahwa di antara satu sama lain tidak hanya baik saja yang diharapkan, tapi kesediaan dilayani, dipedulikan oleh orang lain. Maka tidak heran kata selanjutnya yang dipakai adalah penuh kasih mesra. Tentunya ini menjadi satu dambaan bagi setiap kita. Kita rindu komunitas di mana kita ada di dalamnya adalah komunitas yang penuh kasih mesra. Kalau penuh kasih mesra, gak ada yang namanya emang gua pikirin. Gak ada yang namanya gua bodoh amat.
Tetapi ketika kita ada dalam komunitas yang penuh kasih mesra, saya percaya satu hal, bahwa kita akan menolong orang lain bertumbuh, dan orang lain akan menolong kita bertumbuh. Dan hidup kita akan menjadi semakin serupa Tuhan. Mulai dari komunitas yang kecil, kita berdampak kepada seluruh dunia. Maka jargon kita, grow, glow, and go. Itu dapat terlaksana. Kita mungkin tidak sebanyak-banyak orang di luar sana. Tapi percayakah setiap kita di tempat ini, kita dapat membawa impact melalui kesaksian hidup kita. Baik teman-teman, mari saat ini kita tundukkan kepala, kita berdoa, biarlah sungguh firman Tuhan ini tidak berlalu dengan begitu saja, tapi biarlah kita boleh lakukan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, melalui hari ini kami boleh ditegur, kami boleh dihiburkan ya Tuhan. Kami ditegur karena kami sadar bahwa seringkali dalam hidup ini, kami tidak peduli terhadap orang-orang di sekitar kami. Kami cuek ya Tuhan. Oleh sebab itu ketika kami menyadari bahwa Allah Engkau mengasihi kami melalui putramu Yesus Kristus. Biarlah itu boleh menjadi landasan pemikiran kami. Apa yang kami rasakan. Sungguh-sungguh ya Tuhan. Kebenaran itu yang mendorong kami untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami. Sekalipun saat ini ya Tuhan bukanlah masa-masa yang sulit. Bukanlah masa-masa yang mudah. Tapi biarlah Tuhan di tengah-tengah masa yang tidak mudah ini, kami juga tidak berhenti untuk peduli. Justru kami harus lebih sering lagi peduli kepada keluarga kami, kepada teman-teman kami. Dan kami juga ya Tuhan dihiburkan bahwa kami juga memiliki orang-orang yang ada di komunitas, bahkan di keluarga kami, yang ternyata peduli terhadap kami ya Tuhan. Apabila saat ini mungkin belum ada orang yang pedulikan kami ya Tuhan, kiranya Kau Allah yang boleh mengirimkan orang-orang yang boleh menolong kami merasakan kasih Tuhan yang besar. Dan juga menolong kami bertumbuh menjadi anak-anak yang semakin serupa Tuhan dari hari ke hari. Tuhan tolong kami, ampuni kami apabila selama ini kami EGP dan kami mau start untuk mengasihi dan peduli kepada orang lain. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Kita sungguh bersyukur, kita kembali diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Betapa besar kasih Allah itu bagi setiap kita. Harusnya kasih Allah itu juga yang mendasari setiap kita untuk lebih lagi mengasihi orang-orang di sekitar kita. Biarlah firman Tuhan ini jangan lalu begitu saja, tapi sungguh-sungguh kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Diingatkan untuk kita para remaja, para pemuda, minggu yang akan datang kita akan bergabung di dalam PKK, Persekutuan Kelompok Kecil. Kami rindu semua itu boleh join di dalamnya, kita boleh bertumbuh bersama, kita boleh saling memperhatikan dan kita boleh membangun satu dengan yang lainnya. Untuk itu saya undang bagi kita juga yang belum bergabung, mari bergabung bersama Teens and Youth GKY Gading Serpong. Saat ini kita mengajak kita semua sebelum kita menutup ibadah pada hari ini. Mari kita menyatukan hati, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Jikalau pada hari ini kami kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh beribadah dan bahkan kami boleh kembali mengingat betapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk boleh sungguh-sungguh mengasihi sesama kami, mengasihi orang tua kami, mengasihi saudara-saudara kami, mengasihi orang-orang di sekeliling kami. Kami mohon dengan anugerah-Mu Tuhan, jikalau Engkau tahu ada di antara kami juga Tuhan, yang mungkin kami telah melukai orang-orang di sekeliling kami, atau bahkan kami yang dilukai Tuhan. Kami memohon, biarlah Tuhan sendiri yang menggerakkan setiap hati kami, untuk kami boleh saling mengampuni satu dengan yang lain. Biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kembalikan kami di minggu yang akan datang di dalam persekutuan kelompok kecil. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu yang akan datang.